Hai semuanya, sering nggak sih kita dengar atau bahkan kita sendiri yang bilang, aduh capek banget deh kerjaan numpuk, atau kok begini terus ya nasibku. Keluhan itu kayak virus, gampang banget nyebar dan bikin kita jadi nggak semangat. Rasanya, kok ya semuanya serba salah, semua serba sulit, dan semua yang kita hadapi itu kayak tembok raksasa yang nggak bisa ditembus. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ada aja yang dikeluhkan. Macet di jalan dikeluhkan, harga sembako naik dikeluhkan, kerjaan banyak dikeluhkan, bahkan cuaca panas pun bisa jadi bahan keluhan. Lama-lama, kita jadi kayak robot yang disetel buat ngeluh aja, tanpa sadar kalau keluhan-keluhan itu justru yang bikin kita mandek di tempat. Kita jadi sibuk mencari-cari alasan kenapa sesuatu itu sulit, kenapa kita nggak bisa, daripada mencari cara bagaimana caranya supaya bisa. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa sih gunanya ngeluh terus-menerus? Apakah dengan ngeluh, masalah kita langsung selesai? Apakah dengan ngeluh, tugas-tugas yang menumpuk itu jadi magically hilang? Jawabannya tentu saja tidak. Malahan, ngeluh itu justru bikin energi kita terkuras habis. Bayangkan, setiap kali kita ngeluh, kita itu kayak lagi buang-buang energi berharga yang seharusnya bisa kita pakai buat mikir solusi, buat bergerak, atau buat melakukan sesuatu yang lebih positif. Energi itu cuma terbuang percuma untuk meratapi keadaan, merutuki nasib, dan menyalahkan ini itu. Ujung-ujungnya, kita jadi makin lesu, makin malas, dan makin gak punya gairah buat ngapa-ngapain. Lingkaran setan ini terus berputar. Dari ngeluh, jadi malas. Jadi gak ada kemajuan. Terus ngeluh lagi. Kapan selesainya? Penting banget buat kita sadar kalau pola pikir kita itu punya kekuatan luar biasa. Pola pikir kita itu kayak setir mobil. Dia yang nentuin arah kemana kita mau pergi. Kalau setirnya terus-terusan mengarah ke ngeluh, ya jangan heran kalau kita cuma muter-muter di tempat yang sama, di lingkaran masalah yang itu-itu saja. Tapi, kalau kita ubah setirnya ke arah solusi dan bertindak, nah, disitulah perubahan akan mulai terjadi. Ini bukan cuma soal omongan manis atau motivasi sesaat. Ini soal bagaimana kita melatih otak kita, melatih diri kita, untuk melihat setiap tantangan bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan. Setiap masalah itu sebenarnya adalah peluang buat kita belajar, bertumbuh, dan jadi lebih kuat. Kalau kita cuma sibuk ngeluh, kita nggak akan pernah melihat peluang itu. Kita cuma melihat tembok, bukan pintu yang terbuka di baliknya. Memang, mengubah kebiasaan itu nggak semudah membalik telapak tangan. Apalagi kalau kita sudah terbiasa ngeluh bertahun-tahun. Tapi, bukan berarti nggak mungkin. Langkah pertama yang paling penting adalah menyadari. Sadari kalau kebiasaan ngeluh itu nggak sehat dan nggak produktif. Sadari kalau kita punya pilihan. Mau terus-terusan jadi korban keadaan, atau mau bangkit dan jadi pengendali hidup kita sendiri. Setelah kesadaran itu muncul, barulah kita bisa mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Anggap saja ini kayak lagi mau diet. Nggak mungkin langsung kurus dalam semalam kan? Tapi kalau konsisten, pasti ada hasilnya. Sama, kalau kita konsisten mengubah pola pikir, pasti akan ada perubahan positif yang kita rasakan. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak gampang ngeluh dan mulai fokus ke solusi? Pertama, identifikasi akar masalahnya. Seringkali, keluhan kita itu cuman gejala di permukaan. Misalnya, kita ngeluh kerjaan numpuk. Coba deh gali lebih dalam. Kenapa kerjaan numpuk? Apakah karena kita menunda-nunda? Apakah karena kita nggak bisa memprioritaskan? Atau jangan-jangan karena memang sistem kerjanya yang perlu diperbaiki? Dengan mengidentifikasi akar masalah, kita jadi tahu titik mana yang harus kita perbaiki. Kalau cuman ngeluh kerjaan numpuk tanpa tahu sebabnya, ya cuman jadi angin lalu aja. Tapi kalau kita tahu, oh
kerjaan numpuk karena aku suka menunda. Nah, berarti solusinya adalah berhenti menunda. Jadi lebih spesifik dan terarah. Kedua, ubah fokus dari masalah ke solusi. Ini kuncinya. Setiap kali kita merasa ingin ngeluh, coba deh langsung alihkan pikiran kita. Daripada mikir, aduh susahnya ini, ganti jadi, oke, gimana ya caranya supaya ini jadi mudah? Atau, apa langkah pertama yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan ini? Ini butuh latihan, karena otak kita biasanya sudah terbiasa mencari celah untuk ngeluh. Tapi, semakin sering kita melatih otak untuk mencari solusi, lama-lama itu akan jadi kebiasaan baru. Anggap saja kita lagi melatih otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat otot itu. Semakin sering kita melatih otak untuk fokus pada solusi, semakin terbiasa dan semakin cepat otak kita menemukan jalan keluar. Ketiga, ambil tindakan, sekecil apapun itu. Ini penting banget. Seringkali kita terjebak dalam analisis berlebihan atau paralysis by analysis. Kita mikir terlalu banyak, ngerencanain terlalu detail, tapi nggak mulai-mulai. Padahal yang paling penting itu adalah mulai bergerak. Nggak usah mikir harus langsung sempurna. Mulai aja dengan langkah kecil yang paling memungkinkan. Misalnya, kalau kerjaan numpuk, mungkin langkah pertamanya adalah membuat daftar prioritas. Atau, kalau lagi butuh uang tapi ngeluh nggak ada kerjaan, coba deh mulai cari informasi lowongan kerja atau ide bisnis sampingan. Tindakan kecil yang konsisten itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang nggak pernah terrealisasi. Setiap langkah kecil itu akan membangun momentum, dan lama-lama kita akan kaget sendiri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Keempat, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan itu punya pengaruh besar banget. Kalau kita terus-terusan bergaul sama orang yang kerjanya ngeluh melulu, iya kita jadi ikutan ketularan. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang optimis, yang selalu mencari solusi, yang semangatnya membara, kita juga pasti akan ikut tertular energi positif mereka. Mereka bisa jadi sumber inspirasi, sumber ide, bahkan jadi support system saat kita lagi down. Coba deh, perhatikan, orang-orang sukses itu biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya visi dan misi yang jelas. Bukan orang yang kerjanya cuman ngeluh tanpa arah. Kelima, belajar dari kegagalan, bukan meratapi kegagalan. Nggak ada orang yang langsung sukses tanpa pernah jatuh. Kegagalan itu pasti ada. Kadang kita sudah berusaha keras, sudah mikir positif, udah bertindak, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Wajar kalau merasa kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu bikin kita balik lagi ke kebiasaan ngeluh. Justru saat gagal kita harus introspeksi. Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan ini? Jadikan kegagalan sebagai tangga menuju kesuksesan berikutnya. Ingat, orang-orang besar itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak menyerah setelah gagal. Mereka bangkit lagi, belajar, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Terakhir, syukuri hal-hal kecil. Di tengah semua hiruk-pikuk dan tantangan hidup, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Padahal, rasa syukur itu bisa jadi booster energi positif yang luar biasa. Coba deh, setiap hari luangkan waktu sebentar untuk memikirkan hal-hal yang patut disyukuri, sekecil apapun itu. Udara segar yang kita hirup, secangkir kopi hangat di pagi hari, kesehatan yang masih kita miliki, atau bahkan senyum dari orang yang kita temui. Ketika kita fokus pada hal-hal baik, kita akan merasa lebih kaya, lebih bahagia, dan energi positif akan terpancar dari diri kita. Ketika energi positif itu ada, keluhan-keluhan itu akan sulit menempel. Mengubah pola pikir dari ngeluh menjadi produktif, itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada kalanya kita khilaf dan kembali ngeluh. Itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari itu.
segera bangkit dan kembali fokus pada solusi. Ingat, hidup kita itu seperti layar kosong. Kita yang nulis ceritanya. Mau ditulis dengan tinta keluhan yang suram, atau dengan tinta tindakan dan solusi yang penuh warna. Pilihan ada di tangan kita. Jadi, yuk, mulai sekarang berhenti ngeluh dan mulai bertindak. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan dan biarkan produktivitas jadi bagian dari napas hidup kita.